المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali ta'lim kita di malam hari yang penuh berkah ini berkat rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan pemahaman tentang agama kita, dibukakan pintu ilmu dan pintu ma'rifah buat kita semua, dan diberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dalam ta'lim kita yang lalu telah disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala akan hal-hal yang membatalkan puasa, di mana disebutkan ada 10. Sampainya sesuatu dengan sengaja ke jauh, lambung, rongga dada, dan ke kepala. Muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja, keluarnya mani karena diminta, istimna disengaja, haid, nifas, dan yang lainnya, riddah, murtad. Dan musannif melanjutkan dengan menyebutkan beberapa hal yang disunahkan dalam berpuasa. Faqala musannifun rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa radiyallahu ankum. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Disunahkan dalam puasa 3 perkara. Dan sebetulnya lebih dari banyak ya yang disunahkan dalam puasa. Di antaranya meninggalkan syahwat yang tidak membatalkan, seperti mencium minyak wangi, ya, karena itu kemewahan, dan bertentangan dengan tujuan puasa. Tujuan puasa itu agar terlihat ya sederhana, terlihat biasa, sedangkan minyak wangi itu, mencium wangian itu adalah bentuk dari kemewahan. Bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam Hasyiah kita, li'anna dzalika tarafuhun
wa huwa la yunasibul hikmah al-murada minas shaum. Karena itu kemewahan dan tidak cocok dengan hikmah, tidak masuk dengan hikmah yang diinginkan dari puasa. Juga yang lainnya seperti canduk ya, orang sini bilangnya canduk ya, mengeluarkan darah itu, hijamah ya, itu juga sunnah untuk dihindari bagi orang yang berpuasa. Nah, hukumnya makruh. Aftaral hajimu wal mahjum, kata Nabi SAW dalam hadisnya. Batal puasanya orang yang menghijamah dan orang yang dihijamah. Maksudnya batal adalah dekat dengan membatalkan, bukan batal secara nyata, tapi hampir batal. Gitu ya kalau kita bilang hampir batal. Juga mencicipi makanan dengan lidah ya, itu disunahkan untuk dihindari. Ya. Dan tidak masuk di dalam, tidak masuk di tenggorokannya, cuma di lidah aja nyicip. Ya, kan yang bisa merasakan itu lidah. Ya, asinnya udah pas belum, manisnya udah pas belum. Ya, itu sunnah untuk dihindari. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang dianjurkan, yang disunnahkan di dalam berpuasa. Tapi yang dinyatakan oleh musannif dalam matan kita Fathul Qarib ada 3. Yang pertama adalah ta'jilul fitr. Bersegera berbuka. Ya, bersegera berbuka. Intahaqqaqal ghurub, kalau sudah yakin maghrib. Ya. Atau orang sekarang bilangnya takjil. Ya, cuma kan orang sekarang bilangnya takjil itu berarti kolak. Itu namanya bukan, itu takjil itu artinya bersegera, cepet-cepet, itu takjil. Ya. Cuma kan kesannya sekarang itu takjil itu berarti makanannya. Oh, orang jualan ya, kalau dibeli nih di jalan itu ya, sore-sore jual takjil. Bukan takjil, jual makanan buat takjil. Takjil itu artinya cepat-cepat atau bersegera. Dan itu dianjurkan kalau sudah yakin maghrib. Kalau sudah ya yakin. Tapi kalau belum yakin, maka tunggu sampai yakin maghrib. Kalau dia ragu-ragu kemudian dia batalkan, maka batal puasanya. Kan suruh cepet-cepet buka, suruh bersegera, suruh takjil. Maka langsung tiba-tiba belum masuk waktu maghrib, maka puasanya batal, wajib qadha dan imsak. Ya. Maka musannif menyebutkan ta'jilul fitr intahaqqaqal ghurubus syams. Intahaqqaqa ghurubus syams. Kalau sudah yakin tenggelamnya matahari. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la tazal ummati bi khair ma'ajjalul fitra, bahwa umatku senantiasa ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Umatku senantiasa ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dalam riwayat Imam Ahmad, wa akharus suhur, dan mengakhirkan, menunda sahur.
Ya. Maka kalau kalau seseorang ragu fala yu'ajjil al-fitr. Kalau seseorang ragu apakah sudah maghrib apa belum, maka tidak boleh mentakjil bukanya. Tidak boleh mensegerakan berbuka kalau dia masih ragu. Wa yusannu an yaftira ala tamrin wa illa fama. Disunahkan juga untuk berbuka dengan korma. Dengan korma. Kalau tidak, maka air. Kalau tidak, maka air. Ya. Maka yang pertama, yang paling afdal dalam berbuka untuk dijadikan bahan buka adalah rutab, korma yang muda itu, yang warna masih hijau itu, yang mengkal, namanya rutab. Ya. Kemudian setelah itu tamar. Tamar itu korma yang biasa kita makan, itu tamar, yang udah matang. Ya. Kemudian setelah itu air zam-zam kalau ada. Air zam-zam. Kemudian kalau tidak ada maka air biasa. Setelah itu kalau nggak ada maka yang manis-manis yang tidak tersentuh api. Yang manis-manis yang tidak tersentuh api. Setelah itu baru yang tersentuh api. Nah, gitu urutannya, tertibnya. Paling afdal rutab, kemudian ini tertib ya, urutannya secara tertib. Kemudian korma, kemudian air zam-zam, kemudian air biasa, air putih. Kemudian yang manis-manis yang tidak tersentuh oleh api, baru yang terakhir yang tersentuh oleh api. Ya. Dan dianjurkan dalam makan korma itu untuk witir, ganjil. 1 makannya, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ya. Dan mendapatkan dasar pahala kesunahannya dengan 1 biji korma. Yang sempurna adalah 3 ke atas. Ya, 3, 5. Dan baginda Nabi SAW sebelum beliau sholat membatalkan puasanya dengan beberapa buah rutab, korma yang setengah matang masih muda itu. Kalau nggak ada maka korma, tamar. Kalau tidak ada maka meminum beberapa teguk air, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disunahkan dalam berpuasa adalah ta'khirus suhur, menunda sahur. Malam yaqa' fi syak,
selama penundaan itu tidak membuatnya ragu apakah sudah subuh atau belum. Ya. Sudah subuh atau belum. Kalau penundaan itu membuat dia ragu, maka tidak disunahkan untuk menunda. Ya, artinya jam 3, setengah 4 boleh kita sahur. Jangan jam 1, jam 2, ya, ntar keburu lapar lagi, subuh udah lapar. Ya. Agak dimundurkan belakangan, ditunda sampai 1 jam atau 1 jam setengah sebelum subuh. Karena Nabi SAW selesai dari sahurnya dan tersisa seperti membaca Quran 50 ayat. Seperti membaca Quran 50 ayat, 15 menit lah atau 10 menit. Nah, dari itu maka para ulama kita membuat istilah namanya imsak, ya, agar kita yakin bahwa ketika kita selesai makan sahur masih belum subuh, masih tersisa beberapa saat, 10 menit biasanya kalau imsak itu, ya. Beberapa saat sebelum fajar. Yang disunahkan itu menunda sahur, ya, yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan. Yang sangat dianjurkan itu menunda sahur. Begitupun dengan sahurnya, itu juga disunahkan, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahihain, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan, kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya, ista'inu bi ta'amis sahari ala siyamin nahar. Bantulah diri kalian dengan makan di waktu sahur untuk puasa di siang hari. Wa bi qailulatin nahar ala qiyamil lail. Dan dengan tidur di siang hari untuk bangun di malam hari. Bantulah diri kalian, ya, dengan makan di waktu sahur untuk puasa di siang hari, dan dengan tidur di siang hari untuk bangun di malam hari. Dan masuk waktu sahur itu mulai dari pertengahan malam, jam 12 ke atas itu udah waktu sahur, udah masuk waktu sahur, ya. Jam 12 ke atas sudah masuk waktu sahur. Kalau dia makannya belum jam 12, belum pertengahan malam, jam 11 dia makan, setengah 12, maka belum sahur itu namanya. Itu namanya makan malam, ya. Namanya sahur itu setelah pertengahan malam. Makanan yang dimakan setelah pertengahan malam. Maka kalau sebelum itu tidak dapat sunnahnya. Kalau ada orang makan jam 11 nggak dapat sunnahnya. Maka sahurnya adalah sunnah, menundanya adalah sunnah yang lain. Katakan dalam hasyiah kita disunahkan untuk
mendekatkan sahur itu dengan waktu subuh seukuran 50 ayat, bacaan 50 ayat. Dan menunda sahur itu salah satu keistimewaan umat ini, dengan dalil bahwa umat-umat yang dahulu mereka makan sebelum tidur, makannya sebelum tidur. Dalam Asia kita juga dikatakan bahwa umat-umat terdahulu diharamkan atas mereka makan dan minum mulai dari waktu Isya atau tidur sekalipun sebelum waktu Isya, dan berlanjut itu sampai di masa awal dari Islam, ya. Oleh karena itu bagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, baginda Nabi SAW mengancam orang-orang yang makan sebelum Isya itu atau tidur sebelum Isya, karena mereka nggak mau hadir datang untuk sholat Isya berjamaah. Bagaimana hadis yang terkenal itu, ya? Selama tidak menjadikan keraguan penundaan sahur itu, maka disunahkan untuk ditunda sampai dekat subuh. Tapi jika ragu, maka tidak disunahkan untuk ditunda. Jika mau terlalu dekat sama waktu subuh, ragu-ragu ini udah subuh apa belum, ya, maka tidak disunahkan untuk menunda sahur lagi, ya. Bagaimana hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkanlah yang membuat kalian ragu-ragu kepada hal yang membuat kalian tidak ragu-ragu. Tinggalkan ragu-raguan. Kalau seseorang dia makan sahur mengira bahwa malam itu masih ada, masih gelap, kemudian dia makan, maka puasanya sah selama keadaan tidak menjadi jelas apakah sudah subuh atau belum. Selama keadaan tidak menjadi jelas, tetap dia ngira ini kayaknya masih malam, masih gelap, makan, ya. Terus habis makan dia sholat subuh, habis makan dia tidur atau dia apa, nggak jelas sudah subuh atau belum. Mungkin sudah subuh, mungkin juga belum. Selama keadaan gak jelas, sah puasanya. Tapi kalau kemudian dia tahu bahwa itu sudah subuh, maka dia wajib qadha dan wajib imsak. Apa artinya wajib imsak? Dia tetap gak boleh makan, gak boleh minum, sekalipun puasanya itu gak sah.
dia tetap tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai waktu maghrib. Nah, nanti setelah Ramadan qadha. Itu artinya wajib imsak gitu ya. Bagaimana disebutkan dalam kitab Safinah, diwajibkan qadha dan imsak bagi orang yang makan dan mengira masih malam ternyata sudah subuh. Juga diwajibkan qadha dan imsak bagi orang yang makan mengira sudah maghrib ternyata belum. Yang ketiga yang disunahkan, wa tsalits tarkul hajr, meninggalkan al-hajr al-fuhsyu min al-kalam, omongan-omongan yang kotor, bicara-bicara jorok, al-fahish ya, yang buruk. Wa yasunu shaim lisanahu 'anil kadhibi wal ghibah, maka hendaknya seorang yang puasa menjaga lisannya dari berbohong dan ghibah. Dari berbohong dan ghibah. Ya. Bagaimana disebutkan dalam hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna shaim, 5 perkara yang membatalkan puasa. Para ulama mengatakan membatalkan dalam arti menggugurkan pahala puasa. Al-kadzibu, bohong, wal ghibah, wal namimah, adu domba, yaminul kadzibah, sumpah yang bohong, sumpah palsu, wan nadharu bisyahwah, memandang melihat dengan syahwat. Maka orang yang berpuasa hendaknya menjaga lisannya dari hal tersebut. Juga wa nahwa dzalik, yang semisalnya kasyatmi, seperti mencaci, memaki, ya. Dan baginda Nabi SAW melihat seorang laki-laki berdiri kemudian Nabi bertanya lagi, Nabi lihat satu orang laki-laki berdiri, kemudian Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kenapa dia itu? Fasa'ala anhu. Nabi bertanya, kenapa dia? Qalu, sahabat-sahabat berkata, hadza Abu Israil, nadhara an yaquma wa la yaq'uda wa la yastadilla wa la yatakallama wa yasum. Dia bernadar, berjanji untuk berdiri dan tidak duduk, tidak yastadil, tidak bernaung, tahu bernaung ya, menjadikan payung di atasnya atau atap atau apa. Wala yatakallam, tidak berbicara, janji juga tidak berbicara dan berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, muruhu an yatakallam, perintahkan dia untuk bicara, wal yastadhir, bernaung, wal yaq'ud, duduk, wal yutim shaumah, dan menyempurnakan puasa. Dan
Wa in syatamahu ahadun, kalau ada seseorang yang mencacinya, yang memakinya, orang yang berpuasa itu, falyaqul marratain aw thalathan, maka hendaknya dia bilang 2 atau 3 kali, inni shaim, aku sedang puasa. Kalau ada orang yang mencaci dia, memaki dia, ya, maka jangan dibalas dengan cacian dan makian juga. Tapi dianjurkan, disunahkan untuk bilang saya lagi puasa 2 atau 3 kali. Bagian ulama seperti Al-Imam Nawawi mengatakan hendaknya dia berkata itu dengan mulutnya, dengan lisannya, dengan suara keras. Saya lagi puasa, gitu. Saya lagi puasa. Bagian ulama yang lain seperti Al-Imam Rafi'i mengatakan dia bilang aja dalam hati, nggak perlu keras-keras. Lagi puasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan buat dia dan akan mengurus urusannya, akan membela dia, akan mengurus urusannya. Nah, bagaimana dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau ada orang yang dizalimi, dihina, dicaci, dimaki, ya, kemudian dia tidak membalas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengurus urusannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi penolongnya. Tapi kalau dia membalas, maka dalam hadis itu dibilang, kamu urus sendiri urusan kamu. Kemudian disebutkan juga oleh musannif kita hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Yahrumu siyam 5 ayamin, diharamkan puasa di 5 hari. Yang pertama al-Idain, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik. Nah, 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Nah, setelah atau 3 hari setelah hari penyembelihan. 3 hari setelah hari penyembelihan. Itu 5 hari yang diharamkan puasa dan tidak sah kalau puasa di situ. Bab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, Ayyamuna ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari Muna, hari-hari orang itu pada tinggal di Mina, orang jamaah haji pada tinggal di Mina, itu adalah hari-hari makan dan hari minum, kata Nabi. Nah, atau dalam riwayat lain disebut dengan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu hari makan dan hari minum. Dan para imam madhab yang 3 selain Imam Syafi'i mengatakan cuma 2 hari. Hari pertama 11 dan hari kedua 12 Dzulhijjah. Itulah yang dilarang. Kemudian wa yukrahu tahriman, dan dimakruhkan dengan kemakruhan tahrim. Artinya apa? Haram juga sama.
Shaumu yaumi syak, puasa di hari syak, hari keraguan, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Kenapa dinamakan hari keraguan? Karena sebagian orang sudah bicara bahwa itu sudah masuk Ramadan, hari terakhir itu. Makanya dinamain hari keraguan. Nah. Maka diharamkan, dimakruhkan dengan karahatut tahrim untuk berpuasa di hari itu. Kecuali juga ya, nanti akan disebutkan kayaknya, juga dimakruhkan dengan karahatut tahrim atau haram lah kita bilang, puasa setelah pertengahan terakhir bulan Sya'ban. Itu juga haram. Seperti hari kita sekarang ini ya, mulai dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir bulan sama haram juga puasa ya. Dan seperti juga hari keraguan tadi, siapa yang puasa di hari itu maka dia berdosa ya, dapat keharaman. Sama seperti hari syak tadi, hari keraguan. Di mana dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW bersabda, man shoma yaumul syak faqad ashabal qasim. Siapa yang puasa di hari keraguan, sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim, bapaknya Qasim. Baginda Nabi SAW. Kecuali illa ayyuwafaqa adatan lahu, kecuali kalau dia punya kebiasaan, dia punya kebiasaan, dia biasa puasa Senin Kemis ya. Pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban, kalau jatuhnya sekarang, besok jatuhnya hari Kamis, kalau dia mau puasa boleh. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan. Dan kebiasaan itu cukup dengan satu kali. Cukup dengan satu kali. 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu dia pernah puasa hari Kamis satu kali, hari Senin satu kali. Kemudian nggak puasa lagi sampai datang pertengahan terakhir bulan Sya'ban. Seperti sekarang dia mau puasa Senin Kamis, boleh. Itu sudah dianggap punya kebiasaan, walaupun cuma satu kali. Ya. Kaman adatuhu siyam yaum wa iftar yaum. Seperti orang yang punya kebiasaan puasa satu hari dan batal satu hari. Sehari puasa, sehari enggak, atau kita bilang puasa Daud itu ya, sehari puasa, sehari enggak. Maka pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban dia boleh puasa. Bahwa shaum yaum syak, juga hari syak dia boleh puasa. Ketika pas jatuh kebiasaannya itu di hari syak itu. Juga kalau orang yang punya qadha, ya qadha dari Ramadan yang lalu, boleh dia puasa di pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban. Bagaimana Sayyidah Aisyah ya, dalam hadis disebutkan Sayyidah Aisyah tidak sempat untuk mengqadha puasa Ramadan yang lalu karena sibuk mengurusi Nabi SAW ya. Sampai datang bulan Sya'ban, kemudian Sayyidah Aisyah mengqadha.
atau nazar juga boleh kalau dia nazar. Kemudian musannif kita menyebutkan tentang orang yang berhubungan badan suami istri di siang hari. Wa man wati'a fil hari hala kaunihi amidan fil farj. Siapa yang